Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dengan mengutus manusia terbaiknya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan tentang bagaimana umat ini akan menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, banyak ikhtilaf. Dan kunci agar selamat dari ujian dan ikhtilaf itu, agar selamat dari segala perpecahan dan perselisihan adalah berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran dan sunnah sebagai rujukan yang maksum, yang terjaga. Yang terjaga. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr dan kami yang menjaganya. Para ulama mengatakan az-zikr di sini bukan cuma Al-Qur'an, namun juga sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana perkataan yang ma'ruf disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah seseorang malam ini dia berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memalsukan suatu hadis, maka besoknya pasti akan disingkap dan diungkap oleh para ulama akan kebohongannya. Maka sampai hari ini walillahil hamdu wal minnah, siapapun yang ingin mengetahui mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan mana yang tidak, kita dengan mudah memahaminya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum membaca penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat 4 ayat tentang sifat orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang beriman. Kemudian selanjutnya 2 ayat tentang sifatnya orang-orang kafir. Dan setelah itu 11 ayat sifat tentang orang-orang munafik. 11 ayat di awal surat Al-Baqarah saja. Bahkan secara khusus ada satu surat Al-Munafiqun menjelaskan tentang sifat dan karakter mereka. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran, di dalam surat An-Nisa, di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Anfal, ya banyak Allah Subhanahu wa taala menyingkap tentang sifat-sifat mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah kenapa sifat mereka begitu banyak disebutkan, karena musuh sejatinya kaum muslimin adalah mereka. Humul adu fahdharuhum. Mereka lah musuh, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga banyaknya penyebutan sifat mereka ini juga menunjukkan bahwa jumlah mereka tidak sedikit. Mereka banyak. Sampai terdapat dalam sebuah athar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar seseorang berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik." Orang ini berdoa sambil bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, di multazam.
ya Allah binasakanlah orang munafik. Kata Hudzaifah bin Yaman, jika doamu dikabulkan, maka jalanan bakal sepi. Jalanan bakal sepi karena banyaknya orang munafik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan saking beratnya kejahatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hukuman bagi mereka lebih berat daripada yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir. Di dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang paling bawah di dalam api neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 140, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir semuanya bersama-sama di dalam neraka jahanam. Subhanallah, kafir itu berbahaya. Tapi munafik lebih disebut dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafiknya dulu, "Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin." Pertama yang disebut munafikinnya dulu. Dan munafik dan penyakit nifak ini, ikhwatal iman, kemunafikan ini dari kata nafaq. Dalam bahasa Arab nafaq itu artinya apa? Terowongan. Ya. Saya sedang tidak menyinggung terowongan yang sedang dibuat antara katedral dan Istiqlal, bukan. Ya, terowongan. Itu nafaq. Kenapa disebut terowongan? Karena nafaq ini karena yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka ini berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan di depan manusia. Jadi tidak kelihatan. Ya, orang kalau lewat terowongan jalannya masih tahu-tahu sudah sampai di sana. Tidak kelihatan di atas permukaan. Dan itu nifaq, kemunafikan. Dan kemunafikan ini ada dua bentuknya. Ada i'tiqadi, ada amali. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Nah, ini perlu kita pelajari hal ini, ikhwatal iman. Belajar tentang penyakit kemunafikan ini, bahayanya, sifat-sifatnya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Ini lebih penting ketimbang tentang hukum-hukum tentang sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Kenapa lebih penting? Jangan sampai kita melakukan atau meyakini atau berbuat seperti perbuatan keyakinan orang-orang munafik, tapi kita tidak sadar. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita sadarnya nanti di akhirat. Ternyata si fulan munafik. Dia sadar setelah dia meninggal. Dia sadar setelah dia mengira bahwa seumur hidupnya dia benar, merasa dirinya benar, ternyata minal munafiqin. Ternyata di antara orang-orang munafik. Dan kemunafikan ini tadi disebutkan dua bagian, i'tiqadi dan amali. Bedanya apa? Kalau i'tiqadi itu sesuatu yang bersifat keyakinan, amalan itu perbuatannya. Kalau i'tiqadi, seseorang berkeyakinan seperti keyakinannya orang munafik, maka dia kafir. Pada hakikatnya kafir, tapi di dunia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Kenapa? Karena munafik. Maka antum membaca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berperang wajhan biwajhin dengan orang-orang munafikin. Tidak pernah perang berhadap-hadapan dengan orang munafik. Tidak ada. Bahkan waktu tokohnya orang munafik Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut nyolatin. Karena belum ada larangan pada saat selesai disolati, selesai dimakamkan, ikut memakamkan, ikut mendoakan. Tapi selesai disolati, dimakamkan, baru turun ayat larangan untuk menyolati jenazahnya orang munafik. Maka Nabi SAW minta dibalik, diantarkan balik ke kuburnya Abdullah bin Ubay. Diantarkan ke kuburannya Abdullah bin Ubay, digali kuburannya Abdullah bin Ubay, diludahi oleh Nabi, disuruh tutup lagi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka keyakinan ini menyebabkan orang yang memiliki keyakinan seperti orang munafik murtad pada hakikatnya walaupun zahirnya muslim. Jadi karena zahirnya muslim, mungkin orang terdekatnya menyikapinya seperti menyikapi orang-orang muslim, sesama muslim. Ya kalau meninggal ya dikafanin, yang disolatin, yang dan sebagainya. Diantarkan ke pemakaman kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya dia adalah orang-orang kafir. Dan
nifaq i'tiqadi ini, kemunafikan, keyakinan orang-orang munafik ini, bentuk nifaq i'tiqadi ini ada 6. Ada 6 bentuknya. Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinannya mendustakan, zahirnya mengimani, zahirnya iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak percaya, tidak yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Dan ini bentuknya luar biasa. Di zaman sekarang luar biasa. Nanti insya Allah kita akan melihat sifat-sifat persamaan dan perbedaan munafikin dahulu dan munafikin modern. Jika cukup waktunya. Karena tentang pembahasan ini ikhwatal iman tidak cukup di satu majelis sebetulnya. Ana pernah membahas ini di Jakarta di Masjid Al-Fattah, Jatinegara, butuh beberapa seri kajian. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut dalam Madarijus Salikin sifat mereka puluhan di dalam Al-Quran. Dan ada seorang alim yang mengajarkan tentang tadabbur Quran, beliau mengumpulkan ayat-ayat tentang sifat-sifat orang munafik, ayat-ayat tentang orang munafik, hadis-hadis tentang orang munafik, sifat-sifat mereka dulu dan sekarang, dan juga tentang bagaimana Nabi SAW menghadapi mereka. Ini dalam sebuah kitab yang tidak kurang tebalnya dari 400-an halaman. Ya, terus saya harus meringkas di satu majelis ilmu, berat, tidak mudah. Tapi setidaknya sebagaimana kaidah yang disampaikan para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya bukan berarti untuk ditinggalkan semuanya. Kita paling tidak kita memahami sedikit dari sifat itu, dan tujuan yang paling besar kita mengkaji ini, coba kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Ya, bukan untuk tunjuk hidung siapa atau siapa, tapi coba kita tadabbur kepada diri kita sendiri, apakah saya memiliki sifat itu atau tidak. Pertama, mendustakan Rasulullah SAW. Kedua, mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Mendustakan sebagian dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mendustakan sebagian dari apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi SAW membawa dua hal, Al-Quran, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Mendustakan Al-Quran jelas murtad. Sebetulnya dalam akidah dan kaidah Ahlus Sunnah, mendustakan satu hadis yang sepakat para ulama hadis itu sahih, sama statusnya seperti mendustakan Quran. Sama statusnya mendustakan satu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menolak hal ini, maka dia sama seperti mendustakan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian umat Islam misalnya membenci sunnah Nabi. Ngapain jenggot-jenggot? Ya, ngapain celana ngatung? Ngapain cadar hijab? Ya, banyak. Dan ini insya Allah kita akan melihat bagaimana sifat munafik dahulu dan munafik belakangan. Kemudian yang kelima, bergembira dengan kekalahan kaum muslimin. Bergembira dengan kekalahan kaum muslimin. Dan yang keenam, sedih dengan kemenangan umat Islam. Sedih dengan kemenangan umat Islam. Ini yang disebut nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar, yang meyakininya mereka ini secara zahirnya muslim, hatinya batinnya kafir. Jadi secara zahirnya dia mengatakan sebagaimana Allah firmankan di ayat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun."
Jika datang kepadamu orang-orang munafik berkata, kami bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Allah tahu engkau utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik itu sungguh berbohong. Padahal ucapannya jujur, benar. Menyatakan Nabi SAW ini utusan Allah, ucapan benar, tapi didustakan oleh Allah. Kenapa bohong? Karena apa yang diucapkan oleh lisan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini musuh yang paling berat, paling besar terhadap Rasulullah SAW, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kaum muslimin. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirnya membalas mereka dengan balasan yang paling berat, menempatkan mereka di darkil asfali minan nar, di tempat neraka yang paling rendah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 80, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Engkau beristighfar untuk mereka atau engkau tidak beristighfar untuk mereka, dan andai kata engkau 70 kali beristighfar untuk mereka, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW beristighfar untuk orang munafik 70 kali, Allah tidak akan kabulkan. Tidak akan Allah kabulkan. Karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dan Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 84, ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jangan pernah kamu menyolati siapapun yang meninggal di antara mereka. Sama sekali jangan kamu solatin mereka. Jangan kamu berdiri di atas kuburnya, karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan fasik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui sosok-sosoknya yang ada di kota Madinah. Nabi SAW tahu akan hal itu. Dan Nabi SAW memberikan bocorannya kepada sebagian sahabat. Di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau punya daftar hitam orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sehingga sekali waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendatangi Hudzaifah dan bertanya, "Ya Hudzaifah, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Ya Hudzaifah, saya mau bertanya, nama saya ada tidak dalam daftar itu?" Yang bertanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang hidupnya, Islamnya menjadi kejayaan kaum muslimin, yang beliau menghancurkan Kisra Persia, yang menyerahkan Al-Aqsa kepada kaum muslimin, yang matinya dibunuh oleh Al-Majus, Abu Lu'lu' Al-Majus dalam keadaan sholat subuh. Itu bertanya, saya ada tidak dalam daftar itu? Ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman, tidak boleh kita merasa iman kita aman. Kita tidak boleh merasa iman kita aman. Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah, seorang alim dari ulama tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim ma minhum min ahadin yaquluna anna imanahum ka imani Abi Bakr aw ka imani Jibril aw Mikail. Saya telah belajar kepada 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata semuanya khawatir jangan sampai diri mereka orang munafik. Sahabat khawatir jangan sampai diri mereka munafik. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan iman mereka seperti imannya Jibril atau Mikail. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ini para sahabat. Abu Darda radhiyallahu an, beliau yang pernah berkata, andai kata aku tahu ada 2 rakaat solat yang pernah aku lakukan ini diterima oleh Allah, sungguh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalnya orang bertakwa.
dan saya tidak tahu saya bertakwa atau tidak. Allahu Akbar. Kita coba melihat diri kita. Mungkin kita memiliki sebagian besar wal'iyadzubillah dari sifatnya orang munafik. Tapi kalau ditunjuk kamu munafik, marah kita. Marah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menanyakan, saya munafik tidak? Saya munafik tidak? Tidak merasa dirinya aman. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang yakin bahwa imannya tidak akan mungkin dicabut dari dirinya, pasti tercabut imannya dari orang itu. Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan seperti itu. Yang barang siapa yang mengira dan yakin bahwa saya nggak bakalan munafik, nggak bakalan, apalagi kafir, nggak bakalan. Barang siapa yang seperti itu, bakal dicabut imannya. Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa sifatnya orang mukmin antara khauf dan raja, takut dan berharap kepada Allah. Sudah cukup bagi kita doa yang diantara doa yang paling sering beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan ucapkan, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering membaca doa ini, kita di mananya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum melihat tentang sifat orang munafik di setiap waktu dan tempat, kita akan melihat di dalam Al-Quran sifat-sifat mereka, dan kemudian dibandingkan dengan sifat orang munafik yang terjadi, yang ada di zaman ini, memiliki banyak sekali kemiripan. Sampai-sampai para ulama itu melihat apakah ini memang ada saling wasiat satu dengan yang lainnya, sehingga nenek moyangnya sama keturunannya serupa keyakinannya. Dan ikhwatal iman, ketika bicara tentang kemunafikan ini bukan membicarakan tentang kisah yang telah lampau, yang telah lalu. Namun ini sebuah realita yang beragam penamaannya, beragam sarananya, namun tujuannya sama dan satu. Sebagaimana Hudzaifah pernah menyampaikan, radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, al-munafiquna alladhina fikum asyarrun minal munafiqina alladhi kanu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah pernah menyampaikan bahwa munafik di zaman kalian ini, di zaman setelah wafatnya Nabi, ketika Hudzaifah bertemu dengan para tabi'in dan generasi itu, munafik zaman ini lebih bahaya ketimbang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman itu, di zaman masih ada sahabat. Dia mengatakan munafik sekarang lebih bahaya ketimbang munafik zaman Nabi. Ketika ditanya, "Kaifa dzalik?" Bagaimana bisa seperti itu ya Hudzaifah? "Inna ulaika kanu yusirruna nifaqahum wa inna haula'i yu'linun." Karena orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi dalam melakukan kemunafikannya. Tidak berani terang-terangan. Sekarang terang-terangan melakukan kemunafikan mereka. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, "An-nifaqu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa az-zanadiqatu fina al-yawm." Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang zindiq yang ada di zaman ini. Zindiq adalah orang-orang yang terang-terangan menentang Islam, menentang hadis, menentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat hijab, menentang syariat itu munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, wal munafiquna ma zalu wa la yazaluna ila yaumil qiyamah. Orang munafik itu akan selalu ada dan akan terus ada sampai hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum perbandingkan di antara sifat orang munafik dulu dan sekarang, contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka di dalam surat At-Taubah 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang munafik itu, kenapa kok suka mengolok-olok ayat Quran, mengolok-olok hadis Nabi, mengolok-olok sahabat, mengolok-olok syariat? Kenapa kalian melakukan itu? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan mengatakan kami cuma bersenda gurau, kami cuma main-main.
Maka tanyakan kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sampaikan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Dan mereka ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Namun ketika baur lagi dengan orang-orang, dengan setan-setannya mereka ini, dia akan mengatakan kami bersama kalian, kami cuma mengolok-olok saja. Namun orang munafik di zaman kita lebih terang-terangan di dalam mengolok-olok dan menghina-hina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan mereka dengan gampangnya mengatakan ini ulama kaku, ulama jumud, ulama yang tertutup, tidak memiliki wawasan yang terbuka. Ya, mereka mengatakan ini ulama terbelakang yang sudah punah. Dengan label-label yang mereka buat untuk mendiskreditkan orang-orang berilmu, untuk merendahkan sifat-sifat mereka. Di antara sifat orang munafik terdahulu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ketahuan salah, kepergok kesalahan mereka terang-terangan dari sikap, perbuatan, ucapan mereka, ketahuan, maka mereka datang minta maaf. Afwan ya Rasulullah, saya nggak sengaja, saya cuma main-main. Minta maaf kepada Nabi, menunjukkan penyesalan supaya dimaafkan. Sebagaimana kisah dalam banyak peperangan, di antaranya perang Tabuk, sebagian besar orang munafik yang tidak ikut berangkat, mereka datang kepada Nabi SAW dan minta maaf kepada Nabi SAW. Namun orang munafik di zaman ini, jika ketahuan salahnya, terbukti salah, terbukti menentang Allah dan Rasulnya dengan ucapan dan sikapnya, terbukti bagaimana pelecehan-pelecehan dia terhadap agama ini, bagaimana sikap-sikapnya yang merusak keyakinan kaum muslimin, membuat kerusakan di muka bumi. Dan ketika diingatkan bahwa perbuatanmu ini batil, salah, munkar, malah nantang, ya, malah mengajukan pembelaan, mencari pembenaran. Ini bahkan mereka tunjukkan dengan sikap, tulisan, dan mencari dukungan dan yang lain sebagainya untuk menunjukkan ketidaksalahan sikap yang dilakukannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik mencoba mencari markas, membuat rencana membuat markas, dan tidak tanggung-tanggung. Markasnya yang dibuat adalah sebuah masjid, bangun masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Dirar. Mereka rencana memang membangun masjid untuk tempat pos ngumpulnya mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala bongkar makar mereka, akhirnya dibongkar habis masjid itu. Tidak jadi dibangun, dibongkar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terbongkar makar mereka. Sehingga mereka tidak punya pos di zaman itu. Namun di zaman ini banyak organisasinya, banyak kantornya, banyak medianya, banyak pendukungnya, bahkan membuka donasi terang-terangan untuk bahasa mereka melawan radikalisme, terorisme, dan yang lain sebagainya, yang pada hakikatnya adalah kemunafikan yang menyelubungi semua sikap mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik di zaman dahulu, mereka cuma dikenali dengan satu sifat, munafik. Munafik, itu saja. Dan dengan sifat ini, ya mereka tidak jauh-jauh dari sifat tersebut. Sehingga ketika antum membaca ciri-ciri mereka dalam Al-Quran, kata nifaq dan munafik, ya akan membaca, oh ya ini. Dan itu seperti itu sosoknya terlihat di zaman Nabi SAW. Namun di zaman kita, namanya lebih beragam. Bisa menjadi pengamat, pemikir bebas, ya, kemudian pengamat agama. Jadi dia bukan penganut agama, pengamat agama. Jadi ngamatin doang, agama nggak ada. Ya, cuman mengamati saja. Kritikus, ya, yang berpemikiran bebas, yang tidak terikat dengan apapun. Bahkan liberal, atau dengan mengusung nama kita yang bernuansa lokal, Nusantara. Ya, bentuk-bentuk
label-label baru untuk merubah otak-atik syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Intinya benci kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa jadi karena sudah misalnya tahun kemarin dan tahun ini tidak haji, mungkin mereka mengusulkan sudah nggak harus ke Arab karena itu kan Arab-Araban. Ini kan yang Nusantara mungkin di Gunung Kawi atau di mana begitu ya. Ya, dibuatin Ka'bah sendiri. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik dahulu tidak punya planning untuk menyerang syariat Islam ini, membuat program, perencanaan, menyerang dari sisi syariat mana nih. Tidak punya. Mereka sporadis. Apa yang dilihatnya bisa dihajar, dihajar. Begitu saja. Sporadis. Apa yang bisa diserang, serang begitu saja. Namun ketika antum melihat bagaimana orang munafik di zaman kita, mereka terang-terangan dan mereka memiliki perencanaan. Ya, memiliki perencanaan, mereka meneliti dengan dalam. Oh, Islam ini mengekang wanita. Tidak adil, zalim. Dengan bahasa feminisme, dengan bahasa anti radikalisme, mereka menyerang, nggak layak. Sampai belum lama ini ada, untungnya seorang pemikir dari kalangan Syiah, ya, dia mengajukan Quran versinya dengan menghapuskan ayat-ayat jihad dari Al-Quran dan ayat-ayat yang tidak yang anti terhadap golongan lain. Ya, seringkali bahkan orang-orang kafir itu mengatakan kepada kaum muslimin Al-Quran ini tidak toleran. Kenapa? Dengan mengatakan bahwa di luar mereka kafir.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat mereka yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, modal mereka ini adalah makar dan tipuan. Mereka barang dagangannya adalah kebohongan dan kepalsuan. Yang ada di logika mereka, hidup nyaman di antara dua pemahaman. Yang penting di sini aman, di situ aman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, mencoba mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang beriman yang pada hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri namun mereka tidak menyadarinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit syubhat dan syahwat menguasai hati mereka, menguasai niat dan tujuan hidup mereka, sehingga merusak segala apa yang ada pada diri mereka. Saking kronisnya penyakit itu sehingga susah bagi orang-orang yang menyembuhkan, para dokter untuk menyembuhkan penyakit mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan yang mereka dustakan. Mereka memiliki dua wajah. Wajah untuk berjumpa dengan orang beriman dan wajah untuk bertemu dengan teman-teman mereka yang anti kepada orang-orang beriman. Mereka juga memiliki dua lisan. Yang lisan untuk berbicara dengan sesama kaum mukminin dan lisan untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatal iman, ini mirip dengan yang Allah firmankan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berpaling dari Quran dan sunnah, bahkan mengolok-olok orang-orang yang mengajak untuk memahami Quran dan sunnah. Mereka menolak akan penerapan wahyu di dalam aturan kehidupan mereka, baik pribadi maupun masyarakat. Walaupun mereka terkadang punya ilmu akan hal ini, namun itu tidak memberikan manfaat bagi mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini memiliki ciri yang sangat nyata, sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara cirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Dan kalaupun salat, riya, pamer. Itu menunjukkan bahwa di antara sifat mereka ini suka pamer. Pamer amalan, pamer doa, pamer penampilan. Senang jika di foto sedang bermajlis, berfoto sedang doa, berfoto sedang lagi tampilan suka. Sedangkan para salafun saleh terdahulu mereka suka menyembunyikan amal ibadah mereka. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal khafiyyan naqi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang suka menyembunyikan amal ibadahnya dan memiliki hati yang bersih. Orang-orang saleh terdahulu mereka menyembunyikan amalnya dan takut jika ketahuan. Bahkan mereka, tidak sedikit dari mereka yang puasa sunnah, istrinya tidak tahu. Puasa sunnah, bagaimana puasa sunnah istri kita tidak tahu? Ya, dia berangkat ngantor, dia bilang sarapannya saya bawa saja. Ya, dia bawa sarapan, bekal. Istrinya ngira dimakan sarapan, diserahkan, dihadiahkan ke orang. Ya, istrinya tidak tahu kalau dia sedang puasa, untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Namun kita, ya Allah, lagi zikir, ke foto, masuk media sosial. Ya, bahkan tidak sedikit dari kita jam 3 malam bikin status, saatnya tahajud time. Allahu Akbar. Padahal dia habis buat status tidur lagi. Ya, subhanallah. Tidak malu terhadap dirinya dan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk mengingatkan orang tahajud, kenapa di jam segitu? Ya, apa untuk supaya orang lain tahu bahwa kita bangun jam segitu? Supaya orang tahu. Riya di zaman sekarang lebih bahaya daripada riya di zaman dahulu. Riya zaman dahulu
kita harus keluar rumah untuk cerita, saya semalam sholat, saya kasih sedekah, rizki. Sekarang tidak, sampai dibuat salah satu iklan, ya, tangan kanan sedekah, tangan kiri selfie. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri mereka yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka ini seperti kambing yang kehilangan tuannya, tidak jelas. Kadang ikut rombongan ini, kadang ikut rombongan itu. Tidak jelas. Allah sebutkan sifat mereka dengan nyata dalam surat An-Nisa ayat 143. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka mudzabdzab. Tidak jelas, zigzag jalannya. Kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan orang yang Allah sesatkan mereka, kamu tidak akan menemukan jalan lurus buat mereka. Ikhwatal iman, di antara ciri mereka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahwa mereka ini mencari kekalahannya Ahlus Sunnah wal Quran. Jika Ahlus Sunnah menang, maka dia mengatakan, saya dengan kalian, bukankah saya satu manhaj dengan anda, sama-sama Quran was sunnah dan sebagainya. Namun ketika sebaliknya yang kalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka akan mendekat kepada yang lain yang mereka memang sebelumnya sudah zigzag seperti itu. Bukankah anda dulu dengan ente juga kemarin-kemarin, ya, mencari posisi aman, tidak ke sana dan tidak kemari. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka dalam surat An-Nisa ayat 141, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Yaitu yang mereka selalu mengamati kalian. Jika kalian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan, bukankah kami bersama kalian? Namun jika ternyata yang menang adalah orang-orang kafir, maka mereka pun akan berkata kepada orang-orang kafir, bukankah kami yang telah memberikan saran, masukan kepada kalian terkait orang-orang beriman? Allah yang akan menghakimi mereka nanti pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menghabisi orang-orang beriman. Dan di antara sifat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seringkali mereka fasih dalam berbicara, jago pidato, kalimatnya lemah lembut, santun, mengayomi semua aliran dan pihak. Mereka kadang tidak segan-segan pun bersumpah dengan lisannya. Namun mereka buta dari al-haq dan dari yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 204 tentang sifat mereka. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada yang yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ucapannya membuat kamu kagum dalam kehidupan ini, luar biasa, jago, ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia tidak segan-segan bersumpah atas nama Allah dengan apa yang ada di dalam dadanya. Wa huwa aladdul khisam, dan padahal hakikatnya dia ini adalah musuh bebuyutan, musuh nyata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka sejenis satu dengan yang lainnya, mengajak kepada kemunkaran, setelah kemunkaran itu mereka lakukan, mencegah dari yang ma'ruf, setelah ma'ruf itu mereka tinggalkan. Mereka bakhil di dalam menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka berpaling dan melupakannya. Dan berapa sering Allah Subhanahu wa taala menyingkap aib-aib mereka agar kaum mukminin menjauhi sifat-sifat mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan wanita. Ini menunjukkan munafik ini ada jenis kelaminnya. Ya, ada dalam jenis kelamin laki-laki, ada juga dalam jenis kelamin wanita. Ba'duhum min ba'd, satu sama lainnya ini memang asalnya sama, dari tempat yang sama.
Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak kepada yang munkar, mencegah dari yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menahan tangan mereka. Bakhil, tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Karena mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Maksudnya an-nasyu di sini adalah meninggalkan. Karena mereka meninggalkan Allah, Allah pun tinggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika di antara sifat mereka yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika kita mengajak mereka, ayo bertahkim kepada Quran dan Sunnah, rujuk kepada Quran dan Sunnah, kepada kitabullah dan Sunnah Nabi SAW, mereka akan berpaling. Mereka tidak akan mau. Dan mereka benar-benar memasang jarak sejauh-jauhnya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 61, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." Jika engkau mengajak mereka, jika dikatakan kepada mereka, "Ta'alu, ayo ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul," kepada apa yang Allah turunkan, agar merujuk kepada Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafik menghalangimu sekuat-kuatnya agar kamu jangan kembali kepada Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka, Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka bahwa mereka akan sering kena ujian-ujian hidup, musibah-musibah akibat perbuatan mereka. Di ayat selanjutnya, di ayat 62 di surat An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Maka bagaimana jika nanti mereka ditimpa musibah akibat bima qaddamat aydihim, akibat memang ulah-ulah buruk mereka yang mereka anggap baik. Thumma ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka tiba-tiba datang kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah, dan mereka berkata, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami hanya ingin berbuat baik. Kami ingin memberikan petunjuk, mengajarin orang, bukan hal-hal yang buruk, meluruskan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka sering bersumpah dalam ucapan-ucapan mereka. Karena orang-orang mukmin tahu isi hati mereka yang tidak benar, dan mereka sadar diri mereka diketahui hakikatnya diri mereka tidak benar. Karena itu Allah berfirman tentang sifat mereka dalam Al-Munafiqun ayat 2, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, sehingga mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat buruk perbuatan yang mereka perbuat. Mereka terkadang memiliki tampilan yang terbaik, fisiknya bagus, lisannya tajam, memiliki kelemah lembutan dalam ucapan, namun hati mereka paling busuknya hati, paling lemahnya hati. Mereka ini digambarkan oleh Allah seperti khusyubum musannadah, seperti kayu yang disandarkan, yang tidak ada manfaat dan maslahatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 4, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Jika engkau melihat mereka, engkau kagum dengan tampilan mereka. Jika mereka berucap, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Seakan-akan mereka ini khusyubun musannadah, seperti kayu-kayu yang disandarkan. Mereka mengira semua kritikan itu tertuju kepada diri mereka. Pada hakikatnya mereka lah musuh yang nyata. Waspadalah kamu terhadap mereka. Allah melaknat mereka, dan kemana mereka akan berpaling. Ikhwatal iman, yang terakhir di antara sifat mereka adalah jika berselisih selalu berbuat zalim terhadap musuhnya.
Kalau berselisih, dia akan bersikap zalim. Berselisih ini wajar. Namun ketika misalnya seseorang berselisih, lawan kita sudah kalah, kita habisin terus, ini bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman ini kalau musuhnya kalah selesai sudah, atau ketahuan salahnya selesai. Tapi dia tidak akan puas sampai di situ. Dia eksplor habis supaya habis-habisan tidak menyisakan apapun. Sifat idza khasama fajar, jika berselisih dengan lawannya, dia berbuat zalim, berbuat jahat terhadap lawannya, ini di antara sifatnya orang-orang munafik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak sifat-sifat mereka dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagian tadi yang singgung bahwa di antara ada ulama yang sampai mengumpulkan dalam 300-an halaman buku menjelaskan sifat ayat demi ayat, hadis demi hadis, peristiwa demi peristiwa, dan bagaimana keterkaitan mereka dahulu dan sekarang. Allahul musta'an. Dan tidak mungkin yang kajian yang singkat seperti ini kemudian kita sampaikan semuanya. Namun dari apa yang tersampaikan kita belajar, terutama untuk diri kita sendiri. Apakah ada di antara sifat-sifat itu pada diri kita? Apakah mungkin kita tanpa sengaja mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau mendustakan sebagian dari yang Allah turunkan atau yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak di zaman ini dai-dai yang mengerikan kalau dalam bahasa di antara para asatidzah dan para ustaz, dengan terang-terangan mengatakan sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Sudah jangan percaya lagi tentang Mi'raj. Mi'raj itu enggak wajib diimani. Ya, dan ini dengan tampilan dai, ustaz, kiai, gus, ya, tokoh pesantren, alim yang muncul terus di media, namun dengan gampangnya mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Sesuatu yang sudah menjadi suatu keyakinan turun-temurun bagi kaum muslimin, dengan gampangnya dimentahkan begitu saja dengan latar belakang ilmunya. Allahul musta'an. Ini ikhwatal iman, kajian kita pada kesempatan ini, semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita untuk mempelajari sebagian, wal'iyadzu billah, jangan sampai sifat-sifat ini ada pada diri kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang benar, iman yang jujur, iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.